Hai, apa kabar? Balik lagi bersama gue Septian. Kalau kalian yang baru banget ngeliat channel ini, tolong subscribe. And kali ini gue bakalan cerita masalah suatu kejadian yang benar-benar nguncangin Indonesia tahun 1998. Sebenarnya di saat itu sih gue belum bicara aja, kayaknya belum bisa. Untuk mengetahui kejadian itu kayaknya gue nggak bisa, tapi kali ini kita sama-sama mencari tahu dan mencari kejelasan apakah yang gue ceritain ini tuh bener adanya. Tapi gue ini nyari di Google tuh bener-bener kayak nggak di satu situs, terus satu lagi nggak. Gue harus nyari beberapa detail, terus harus nyari kesamaan. Yang kita bahas itu Mall Klender. Mall Klender ini yang berlokasi di Igusti Ngurah Rai, Durensawit, Jakarta Timur, berawal dari nama Yogyakarta Plaza. Mall ini tuh konon emang dikenal angker dari kejadian itu sampai sekarang. Mall ini tuh dari siap itu dari tahun 1991. Jadi dia punya kejayaan dari 1991 sampai 1998. Banyak banget brand-brand yang sekarang kayak dia ada Solaria, terus ada bioskop. Yang menurut gua tuh ya kalau sekarang sih hitungannya itu mall yang cukup sukses, tapi sekarang katanya tuh mall itu udah sepi banget. Ada beberapa versi yang menceritakan dari luar dulu ya, ini keadaan pas 1998 dari ibu. Konon katanya saat kejadian 1998 ada oknum cepak, dia menaiki truk dan bergerombol gitu, pakai seragam, datang berbondong-bondong melempari mall tersebut tuh dengan batu sampai kaca-kaca yang ada di mall tersebut tuh hancur. Terus setelah itu pengakuan dari orang sekitar, katanya mall ini tuh dilempari oleh ban yang sudah dibakar dan bom molotov yang ya bisa memicu kebakaran lah. Terus nggak sampai situ aja, ternyata korban dari kejadian itu sekitar 200 orang dan ditemukan dalam keadaan melepuh kayak terpanggang gitu. Sebenarnya kisah Mall Klender ini tuh udah pernah diangkat oleh satu film yang salah satu bintangnya itu versi Ibu Atin tuh menjelaskan kalau misalkan ada orang segerombolan berambut cepak dan berseragam turun dari truk melempari mall tersebut. Dan ternyata mall itu tuh masih keadaan ramai banget, masih ada banyak banget pengunjung dan karyawan yang masih bekerja di situ kan. Banyak banget orang-orang berbondong-bondong untuk menjara barang-barang yang di dalam. Mereka melewati kaca-kaca yang sudah mereka hancurkan. Setelah itu dia orang yang ada di dalam itu benar-benar kayak kebingungan untuk keluar karena pukul 15 itu api sudah mengepul dan awan tuh udah dan asap tuh udah keluar kayak gitu aja, udah kayak tanda-tanda asap hitam kayak kebakaran besar gitu kan. Banyak yang menduga orang-orang yang di dalam itu meninggal karena kebingungan dan susah untuk keluar. Kayak astaga, ini tuh orang jahat banget. Mereka tuh tahu sebenarnya orang di dalam tuh banyak banget, entah tujuannya apa. Tapi gue belum pernah nemu sih apa tujuannya. Kalau seandainya dia mau demo atau apa, kayaknya dia nggak harus mengorbankan orang-orang yang banyak untuk meninggal gitu. Menurut gue cerita-cerita yang konon masih melekat sampai sekarang. Kisah perempuan yang bermuka melepuh, uang berubah jadi daun, terus ada tangisan dari lift. Kayaknya kalau sandi gue di situ, gue nggak akan ke mall itu deh. Tapi katanya sih mall itu sekarang nggak terlalu rame.
sebenarnya itu mall ada bener-bener di pinggir jalan gitu kan. Strategis sih strategis menurut gua. Terus ada beberapa orang yang bercerita ada beberapa spot yang bener-bener nyimpan aura negatifnya itu gede banget. Yang pertama itu kita bahas, pertama itu ada lantai 3. Lantai 3 ini dulu jadi tempat evakuasi korban-korban yang meninggal karena terbakar hidup-hidup. Jadi dilariin ke lantai 3. Dan orang bilang katanya di lantai 3 ini sering muncul perempuan yang mukanya melepuh ini. Yang kedua ini lift ini sering banget orang ngedengar ada yang nangis, pas dicek ternyata itu nggak ada orang. Aduh gue merinding. Itu nggak ada orang sama sekali. Yang ketiga ini ada di basement 1 dan 2. Basement 1 dan 2 ini karena jarang dipakai kan, kalau misalkan bangunan yang jarang dipakai 40 hari bahkan jadi tempat tinggal makhluk astral atau makhluk halus ya. Nah ini tuh jarang dipakai, dan katanya tuh ada sosok besar tinggi yang berdiam di setiap pojok basement tersebut. Sebenarnya kalau misalkan dibahas tentang beberapa kalau misalkan dibahas kita beberapa mall-mall terangkat tuh ada banyak banget, tapi gue lebih tertarik ngebahas Mall Klender ini yang hitungannya ya itu ya dekat dengan ibu kota, nyampe sekarang melekat menjadi saksi bisu kejadian tahun 1998. Gua harap sih untuk cerita ini kita bisa gue bisa memberi kalian semua kayak jadi lebih pengen tahu, dan kalian bisa nyari lagi kebenaran yang lain. Itu aja sih yang gue tahu. Semoga kalian suka sama cerita gue yang kali ini. Gue harap kalau kalian suka bisa di-share ke teman-teman kalian. Dan sorry banget backgroundnya ini karena itu nggak kelihatan, itu tuh ada kaca, itu nggak kelihatan. Dan berita baiknya nggak ada berita baik, belum ada berita baik. Gue harap yang sekarang demo lebih jaga diri, tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada, berjuang. Semoga usaha kalian ada hasil yang baik. Sekian video gue dari gue. Jangan lupa subscribe. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Asik.